Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala aqidah wa ja'ala qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'ala Indonesia bil Pancasila wa undang-undang dasar falsafah wa Sabang sampai Merauke asasa wa negara Indonesia dilanda musibah corona wa Bapak Presiden Joko Widodo wa Kiai Ma'ruf Amin ala ladulatin thayyibah amma ba'd. Yang saya hormati dan saya paling hormati yakni beliau, seluruh dewan juri dan seluruh peserta lomba ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan barokahnya kita dapat mengadakan atau menjalankan acara yang insya Allah dibarakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam terus kita semua curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang mengubah masa jahiliyah menjadi masa kepintaran, yang mengubah masa kebodohan menjadi masa kepintaran, yang mengubah masa kegelapan menjadi masa terang benderang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul 'azim. Berdirinya saya di sini hanya ingin sedikit berpidato atau berbicara tentang mudah berkarya atau tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah salah satu qaul. Al-Quran ini adalah qaul dan kalamullah. Bukan hanya kalam, tapi qaul dan kalam. Dan qaul dan kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan kita semua, pasti mempunyai banyak sekali keutamaan, mempunyai banyak sekali hikmah, dan mempunyai banyak sekali keistimewaan. Salah satunya dawuhnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebagus-bagusnya kalian semua adalah kalian yang mengajari dan belajar Al-Qur'an. Yang mengajari dan belajar Al-Qur'an. Jadi kita sebelum mengajari harus belajar. Dengan belajar kita bisa berkarya, dengan belajar kita bisa menjalankan sesuatu dengan benar dari sesuatu yang salah. Dari belajar kita menjadi orang-orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan belajar apa? Belajar Al-Quran, maka kita bisa menjadi tahu mana yang benar dan salah di dalam Al-Quran, mana yang harus dikerjakan dan ditinggalkan di dalam Al-Quran. Jadi kita untuk belajar saja harus ada gurunya, dan kita untuk berkarya harus ada belajarnya. Berkarya di dalam Al-Quran itu harus ada belajar. Yang pertama belajar Al-Quran, yang kedua menghafal Al-Quran. Setelah memahaminya dengan menghafalnya atau menghafalnya dulu, setelah menghafalnya maka memahaminya. Contohnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, hafal Al-Quran pada usia masih dalam usia 7 tahun. Dan dahulu ulama-ulama dahulu kita misal membaca Al-Quran, misal memahami Al-Quran, misal membaca Al-Quran, itu orang-orang dahulu yang beriman atau ulama-ulama dahulu yang beriman itu bisa memahaminya, sehingga misal ada orang-orang yang tidak paham dengan Al-Quran, tidak paham ketika membaca Al-Quran, maka dianggap aneh. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang syekhun kabil bainal ulama tafsir, seorang guru besar tafsir dunia, yang dimana hampir seluruh tafsir, hampir seluruh mufassirin itu sanadnya nyambung sampai Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang pengarang kitab tafsir Ta'wilil Quran
Jami'ul Bayan Ibnu Jarir At-Tabari iku ngendika bahwasanya inni la'ajaba mimman qara'al Qur'ana wa lam yufham ma'anihi fa kaifa yataladzadu bi qira'atihi. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sungguh aku heran kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kepada mereka yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak paham makna-maknanya Al-Quran, maka bagaimana dia bisa merasakan kelezatan membaca Al-Quran atau saat membaca Al-Quran. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi ulama-ulama dahulu kita menurut pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini bisa merasakan kelezatan Al-Quran itu dengan cara memahaminya. Jadi setelah memahaminya bisa berkarya dengan mengamalkannya atau dengan mengajarkannya kepada orang lain. Mengamalkannya seperti Rasulullah itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah akhlak bagi seluruh alam semesta, bagi seluruh manusia. Ini adalah akhlak, puncak akhlak itu ada pada ajaran Al-Quran, ada pada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Misal ada salah kata mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?